Bersabarlah, kadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal terbaik. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film yang diangkat dari kisah nyata ini dibuka dengan ditampilkannya tim tentara Rusia yang dipimpin oleh Kapten Dmitri Sabyorov alias Dima. Seorang ahli penjinak bahan peledak yang akan melakukan pertukaran tawanan dengan kelompok ISIS. Tampak seorang sniper mengawasi jalannya pertukaran. Siapakah orang yang ditawan oleh kelompok milisi itu? Film kemudian mundur beberapa minggu sebelumnya. Hari itu, Dima sedang melatih tentara Suriah untuk menjinakkan bahan peledak. Salah satunya perangkat bernama giroskop yang dipicu dengan sensor gerak. Dilarang menyentuhnya sama sekali atau mereka akan pindah alam. Salah satu prajurit Suriah sudah dilarang membawa ponsel ke dalam markas militer. Dan karena dia tetap ngeyel, ponselnya langsung dipaku. Singkat cerita, Dima berangkat dengan pasukan Suriah untuk menjalankan sebuah misi membersihkan ladang ranjau yang ada di Palmyra. Dia menugaskan anak didiknya yang bernama Riyad untuk mengaktifkan alat pemutus sinyal ponsel. Dima sempat bertanya kenapa ada warga sipil di lokasi ini. Tentara Suriah menjawab mereka penduduk asli Palmyra. Tampak seorang wanita memakai kerudung bernama Jamilah memperhatikan Dima. Karena 3 penjinak Iran pernah tewas di ladang ranjau ini, Dmitri menyuruh tentara Suriah yang dilatihnya untuk berhati-hati. Tiba-tiba salah satu anggota menemukan peledak aktif dan berhasil menjinakkannya. Look for the wire. Look for the wire. Merasa tugasnya sudah selesai, Dmitri meminjam ponsel milik Riyad untuk menghubungi putrinya. Alat pengacak sinyal pun dimatikan. Dmitri kemudian berkenalan dengan Jamilah yang mengaku ayahnya Suriah dan ibunya dari Rusia. Dima sendiri mengaku biasa dipanggil Dima. Jamilah mengatakan tidak bisa menggunakan ponselnya, lalu Dima menyebut sekarang ponselnya bisa digunakan karena alat pengacak sinyalnya sudah dimatikan. Keduanya nampak menyukai satu sama lain. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Karena ledakan dahsyat tersebut, banyak tentara Suriah dan warga sipil yang menjadi korban. Dima pun terkena efek ledakan dan hendak dievakuasi dengan helikopter. Tapi dia tidak mau pergi jika Jamilah tidak ikut bersamanya. Scene berpindah ke markas militer pasukan Rus yang berada di Suriah. Kondisi Dima kembali membaik setelah menjalani perawatan. Ternyata Dima sudah 4 kali terkena ledakan selama berkarir sebagai penjinak bahan peledak. Bahkan beberapa jarinya sampai putus. Akibat ledakan ini, komandannya menilai Dima telah lengah. Karena itu, dia berhentikan dari tugasnya untuk dikembalikan ke markas pusat. Saat diberikan barang-barangnya, ternyata tas dan ponsel yang dia terima ini milik Jamilah. Dokter menyebut korban dari orang Suriah dikirim ke Tartus. Singkat cerita, ketika Dima akan pulang, dia melihat tim penjinak penggantinya baru saja tiba. Salah satu prajurit terlihat mengalami epilepsi. Tim ini dipimpin oleh Kapten Zilin dan kebetulan Dima mengenalnya. Karena mereka ini tim penjinak junior, Dima sedikit memberi arahan agar tidak mengandalkan anjing. Dima akhirnya batal pulang setelah dia meminta persetujuan jenderal kenalannya untuk membantu tim membersihkan ladang ranjau di sepanjang jalur Hom sampai Palmyra. Singkat cerita, Dima dan tim barunya ditugaskan membersihkan ranjau yang ada di kebun jeruk. Di tengah perjalanan, Dima meminta berhenti di TKP ledakan yang menewaskan anak buahnya itu. Ternyata Dima ingin mencari keberadaan Jamilah.
Dima nampak lega setelah bertemu dengan Riyad yang lolos dari maut. Dari Riyadlah Dima mendapat informasi tentang Jamila. Tapi Dima tetap merasa bersalah dengan prajurit Suriah lainnya yang telah gugur. Peperangan sengit terjadi antara tentara Suriah dengan milisi ISIS. Tim Rusia hanya memantau jalannya peperangan. Bukannya bersembunyi, si bapak ini ikut membantu tentara Rusia yang terbakar di dalam tank baja. Setelah itu, Dima dan tim bergerak ke kebun jeruk. Mereka fokus ke dalam tanah. Padahal ribuan bahan peledaknya dipasang di atas pohon jeruk Garut. Makarsky, come here. Akhirnya, lokasi ini dibersihkan dengan menerjunkan robot penghancur. Di sela istirahatnya, Dima menyempatkan diri menghubungi putrinya yang ternyata sedang sibuk bekerja. Padahal Dima ingin tahu tanggal pernikahannya. Di waktu yang sama, Kapten Zilin menghubungi istri dan putrinya sambil menunjukkan gerak tariannya. Singkat cerita, Kapten Zilin marah karena Dima menonaktifkan rompi bunuh diri di dekat camp, ditambah lagi tanpa menggunakan helm. Tiba-tiba, pasukan Suriah dibikin heboh setelah munculnya mobil bunuh diri. Ternyata mobil ini sulit untuk dilumpuhkan. Hingga akhirnya ini yang terjadi. Don't shoot, Dima's there. Setelah kejadian itu, Zilin melaporkan kepada jenderal bahwa Dima telah melanggar SOP keamanan. Akhirnya, jenderal memutuskan untuk memberhentikan Dima dari tugasnya. Tak jauh dari lokasi peperangan antara pasukan Suriah dan ISIS, Dima melihat foto yang ada di dalam ponselnya Jamila. Di pagi harinya, Dima penasaran karena Zilin mengaku ditugaskan untuk menjinakkan bahan peledak di dalam satu-satunya sumur warga. Dima memberi saran untuk meledakkannya saja karena legenda ahli penjinak ini pernah terluka dalam kasus yang sama. Singkat cerita, Zilin dan timnya berangkat. Sedangkan Dima standby di camp. Dia mendengar suara ledakan, mengira Zilin telah meledakkannya. Namun ternyata itu sebuah RPG yang dilepaskan musuh ke desa. Dima sampai memberi pelajaran karena prajurit Suriah ini tidak mau bergerak ke lokasi. Dima memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Dan inilah aksinya beliau. Dima menemukan anak buah Zilin sudah tidak bernyawa akibat ledakan sumur. Sedangkan Zilin sendiri, menurut pengakuan tentara Suriah, jasadnya telah dibawa oleh milisi ISIS. Dima hanya menemukan rompi dan boneka yang penuh darah yang seharusnya Zilin berikan kepada anaknya. Melalui sambungan video, Dima menyampaikan kabar duka ini kepada istrinya Zilin. Sambil menangis, Ira sempat tidak percaya jika suaminya telah tiada. Karena tak sanggup, Dima memberitahu putri Zilin bahwa ayahnya masih hidup tapi sedang terluka. Dima terpaksa berbohong bahwa ayahnya akan segera pulang. Singkat cerita, jenderal mengirim tim khusus untuk menjemput jasadnya Zilin dari pihak ISIS. Tapi dia tidak mengizinkan Dima untuk ikut turun ke lapangan. Di sebuah lokasi, milisi ISIS sudah menunggu tentara Rusia. Ternyata ini sebuah rencana jebakan yang dilakukan ISIS untuk melancarkan serangan. Mereka berhasil menjatuhkan helikopter yang sebelumnya berencana menjemput jasadnya Zilin. If it holds, I will go for the attack. Tak tinggal diam, militer Rusia menerbangkan jet tempur sebagai bentuk pembalasan. Dan ini yang terjadi. Got a little present for half a ton for this. Over. The target is destroyed.
Dima diberitahu bahwa ada kelompok lain bernama Jais Al-Sam yang memberi tawaran akan menyerahkan jasadnya Zilin. Tapi bukan uang yang mereka inginkan sebagai imbalannya, namun Jihadi John, seorang blogger algojo sekaligus pelaku pemenggalan. Psikoplok ini sampai memakan hati tentara untuk menarik perhatian. Tapi rencana tersebut ditunda sampai ada keputusan dari jenderal. Setelah mendapatkan persetujuan dari jenderal, Dima kembali ditugaskan untuk memimpin divisi Jihandak di Palmyra. Padahal dia juga akan mengatur rencana mendapatkan kembali jasadnya Zilin. Tiba di sana, Dima lebih dulu meminta bantuan temannya yang seorang dokter militer Suriah bernama Salman untuk mengecek DNA dari darah yang menempel di boneka dengan jasad yang nanti dia perlihatkan, memastikan apakah ini darahnya Zilin atau bukan. Selain itu, Salman menghubungi seorang komandan militer Suriah untuk membantu mereka mendapatkan kembali jasadnya Zilin dari tangan milisi. Di lokasi ledakan yang menjadi sejarah tewasnya puluhan tentara Suriah, Dima menyerahkan sertifikatnya kepada Riyad yang dinyatakan lulus sebagai ahli penjinak bahan peledak. Dalam perjalanan bersama temannya ini, Dima merasa senang karena Jamilah menghubunginya kembali untuk bertemu di rumahnya. Terlihat hampir seluruh bangunan di kota ini sudah luluh lantah akibat perang. Singkat cerita, Dima akan dibantu oleh Rafiq, keponakannya Salman. Dia menyebut kelompok yang memiliki jasadnya Zilin menginginkan uang. Dima menyempatkan diri datang ke rumahnya Jamilah. Disinilah Dima yang seorang duda begitupun Jamilah mulai menyukai satu sama lain. Di pagi harinya, Dima yang sudah segar bugar pergi bersama Salman dan Rafiq untuk menemui kelompok milisi. Rafiq sempat memberitahu ahli Jihandak ini agar tidak tersenyum, panik, mengumpat, dan mengancam agar nyawanya selamat. Salman memberi sinyal penting. Ketika dia mencolok lubang telinganya, itu artinya ada yang salah. Singkat cerita, dalam pertemuan ini, Rafiq meminta milisi mengizinkan dia melihat jasadnya terlebih dulu. Baru dia akan serahkan uangnya. Karena dia menolak, ini yang terjadi. Ternyata jasad yang dibawa oleh kelompok ini bukanlah Zilin. Dari salah satu milisi yang dibunuh, Salman merampas ponselnya. Disinilah Dima sangat terkejut setelah melihat foto Jamilah sedang bersama mereka. Apakah ini artinya Jamilah adalah anggota dari kelompok teror Ridau? Di malam hari, Dima menyergap Jamilah. Dia mengaku akan menelepon Dima karena kelompok Jasisam menawarkan kesepakatan untuk Jihadi John yang akan ditukar dengan hidupnya Zilin. Disinilah Dima baru menyadari bahwa Zilin ternyata masih hidup. Jamilah lalu menghubungi pihak pemberontak yang langsung memberikan alamat kepadanya untuk lokasi pertukaran. Ternyata Jamilah terjebak dengan kelompok ini setelah suaminya ditembak mati tentara Suriah. Meski sangat berat, ini yang dilakukan Dima. Seperti yang diperlihatkan di scene awal, Dima dan beberapa rekannya membawa Jihadi John untuk ditukarkan dengan Zilin. Selain penembak jitu, drone telah terbang di atas mereka memastikan misi ini berjalan dengan baik. Dima menyerahkan tawanannya kepada mereka. Tapi anehnya, Zilin tidak mau bergerak sama sekali. Karena ternyata mereka memasang rompi bunuh diri dengan daya ledak tinggi. Apabila Zilin bergerak sedikit saja, dipastikan mereka berdua akan pindah alam. Di tengah situasi yang sangat berbahaya, Dima masih bisa membuat lelucon. Oh, you have some scratches here. Careful, man. Careful. Bingung kabel mana yang harus dia potong, Tang Tingtung adalah solusi. Hold on. Dikira sudah aman, ternyata mereka menggunakan perangkat giroskop dengan sisa waktu 47 detik lagi. Go. Dima. Aksi heroik dan sebuah pengorbanan besar dilakukan Dima dengan menyuruh Zilin untuk berlari. Namun tiba-tiba, Grown up. Should handle it. peristiwa inilah yang membuat Dima dikenal sebagai legendanya ahli Jihandak. Setelah itu, kita lanjut ke film berikutnya.
Film dibuka dengan ditampilkannya tim pasukan khusus Rusia yang sedang melancarkan sebuah operasi kontra teror Ridau. Ternyata ini hanyalah bagian dari latihan tempur. Dan inilah komandan dari skuad pasukan khususnya yang bernama Ivan yang puas karena tim mereka lolos untuk level selanjutnya. Singkat cerita, komandan militer memberikan arahan untuk sebuah misi penyelamatan dua anggota yang tertangkap militan ISIS. Korban yang diketahui bernama Gray muncul dalam video yang dirilis kelompok itu. Gray dan rekannya disergap oleh musuh. Dan kini para penculik itu meminta tebusan $300.000 Amerika. Pertukaran tawanan yang ditawarkan kepada kelompok itu ditolak karena mereka bersikeras menginginkan uang tebusan. Pihak Rusia hanya diberi waktu seminggu untuk menerima kesepakatan ini atau korban akan dihabisi. Masalahnya, lokasi tempat para penculik itu menyandera Gray berada di bawah kendalinya militer Amerika Serikat. Tak mudah untuk pasukan Rusia secara resmi menggelar operasi di sana. Ivan menyarankan untuk mengumpulkan uang tebusan demi membebaskan korban. Singkat cerita, Ivan berkeliling menemui sahabat dan rekan untuk mengumpulkan uangnya. Setelah uang terkumpul, Ivan lebih dulu pergi ke tukang potong rambut lalu membuat paspor palsu sebagai jurnalis agar bisa terbang ke Suriah. Ivan mengaku akan membuat film dokumenter tentang pasukan Amerika. Setelah mendarat, Ivan mengirimkan pesan ke ponselnya Gray yang dipegang komplotan penculik itu jika Ivan sudah membawa uang tebusan yang mereka inginkan. Ternyata pasukan Amerika yang dikirim ini punya tugas untuk menyelamatkan Gray yang ditangkap militan ISIS. Karena Ivan mengaku mendapat tugas yang sama untuk mereka misi pencarian dan penyelamatan korban, akhirnya Ivan diizinkan untuk ikut bersama mereka. Selama penerbangan, Ivan yang cerdik bertingkah layaknya jurnalis. Mereka tidak tahu jika Ivan adalah komandan tim pasukan khusus Rusia. Tiba-tiba, helikopter tim ini dipaksa putar balik oleh tim Angkatan Darat Amerika. Ketika helikopter ini saling berhadapan, ini yang Ivan lakukan. Ivan segera bersembunyi. Kedua helikopter itu akhirnya pergi karena mengira Ivan sudah tewas. Ivan lalu menumpang mobil yang lewat untuk menuju markasnya kelompok ISIS. Pria ini sempat mengutarakan kekesalannya kepada orang Amerika dan Rusia yang menguasai tanah leluhurnya. Dia menyebut apakah tidak cukup dengan Afghanistan. Apa sebenarnya yang diinginkan orang-orang asing ini? Mereka sama sekali tidak kasihan dengan para orang tua, anak-anak hingga wanita yang menjadi korban. Orang tua tadi memperkenalkan Ivan kepada seseorang yang bisa bahasa Inggris. Kita sebut dia Tarik. Ivan meminta bantuan Tarik agar dia bisa mendapatkan senjata dan sepeda motor. موبايل تليفون مع كاميرا. Di malam harinya, Ivan juga bertanya di mana lokasi konvoi pasukan Rusia yang diserang oleh ISIS. Dengan motor yang menggunakan mesin merek Jawa ini, Ivan mulai bergerak ke TKP. Disinilah Ivan menemukan beberapa jasad orang Rusia yang sudah terbakar. Setelah menguburkan mereka dengan layak, tak berselang lama datanglah militan ISIS. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ivan berhasil lolos setelah diselamatkan pasukan Amerika. Komandan Steve bertanya kepada Ivan apa sebenarnya yang dia lakukan.
Ivan mengaku sedang mencari jurnalis yang sedang ditangkap oleh militan. Fucking ragheads, too brazen now. Di malam harinya, Ivan kembali mengirimkan pesan kepada kelompok itu. Mereka menjawab alamat AJNESA yang tidak dia mengerti. Untung saja, Steve bersedia mengantar Ivan ke lokasi tersebut. Let's get a drink. Singkat cerita, pasukan Amerika mengantar Ivan ke lokasi. Steve dan anak buahnya terkejut karena ternyata Ivan bertemu dengan kelompok ISIS. You sure this is your OSE convoy? Keep an eye out. Ivan memberikan uang tebusannya yang ternyata hanya berjumlah $150.000. Mereka sepakat untuk lebih dulu melepaskan Gray. Ivan memberikan RPG-nya kepada Gray jika terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Let's swap prisoners. أنا تهمني المصاري. Ivan menunjukkan skillnya sampai Steve terheran-heran dan marah siapakah dia sebenarnya. Akhirnya, Ivan membeberkan identitas dia sebenarnya sebagai komandan pasukan khusus. Ivan menyamar sebagai jurnalis untuk menyelamatkan 2 prajurit Rusia yang disekap oleh ISIS. Kenapa tidak memakai jalur resmi? Itu karena wilayah ini berada dalam kendali Amerika dan birokrasinya yang berbelit-belit. Ivan tidak mau kepala kedua rekannya itu lebih dulu dipenggal. Do what you want with me, but this is your word, John. Akhirnya mereka ditangkap untuk dibawa ke markas militer Amerika. Tapi di tengah perjalanan, Steve berubah pikiran, melepaskan Ivan dan 2 korban penculikan itu. Hell out of here. You're fucking nuts, John. Ivan akhirnya pergi dan sempat mengisi bahan bakar lalu melanjutkan kembali perjalanan. Ладно, поехали. Karena kelelahan, di malam hari mereka tertidur. Keesokan paginya, Ivan dikejutkan dengan beberapa pria desa yang menodongkan senjata ke arahnya. Untung saja, setelah Ivan menjelaskan semuanya, mereka mau membantu menunjukkan rumah sakit dan bengkel yang dibutuhkan Ivan agar mereka bisa melanjutkan pulang ke tanah Rusia. Singkat cerita, Ivan dan 2 rekannya itu tiba di dusun tempat para pria ini tinggal. Sang kepala suku menyambut kedatangan mereka, bahkan menawarkan bantuan. Gray dibawa ke dalam tenda untuk mendapat bantuan dari seorang tabib. Selain itu, Ivan meminta bantuan untuk mengganti ban mobil dan senjata yang mereka butuhkan untuk perlindungan selama perjalanan. Kepala dusun lalu menyuruh salah satu pemuda desa pergi mengambil senjata. Di dalam tempat rahasia inilah, pemuda ini mengambil stok senjatanya. Namun dalam perjalanan pulang, dia mendengar para militan ISIS berbicara dengan penjaga kilang minyak. Komplotan penjahat ini sedang memburu Ivan dan 2 rekannya. Di sisi lain, ban mobil yang akan dipergunakan Ivan sudah diganti dan Gray sendiri berangsur pulih. Demi menutupi identitasnya, Gray menggunakan sorban. Perjalanan Ivan masih panjang karena jarak ke kota berikutnya diketahui mencapai 50 km. Mereka merasa yakin ada pelacak di dalam mobil ini yang menyebabkan posisi mereka diketahui oleh musuh. Setelah dilakukan pencarian, di luar dugaan ada bocah yang bersembunyi di dalam kotak. Ivan segera tancap gas dan meminta bantuan untuk mengirimkan helikopter. Здорово, артист, это Мальвина. Как принял меня, нужна вертушка. Militan ISIS langsung mengejar setelah melihat keberadaan mereka. Setelah sampai di posisi aman, pertempuran pun dimulai. Meski kondisinya kembali memburuk, Gray tidak gentar untuk merangkak ke depan menghadapi musuh. Ivan berlari untuk menghentikan Gray yang berniat meledakkan dirinya. Есть, товарищ командир! Огонь!
Tapi dia terlambat dan ini yang terjadi. Komandan pasukan khusus ini fokus menyelamatkan si bocah dan Zakir dari serangan musuh. Tak lama kemudian, datanglah helikopter tempur Rusia melancarkan serangan. Там еще двое. Akhirnya, Ivan berhasil naik ke atas helikopter bersama Zakir dan juga si bocah untuk kembali pulang ke Rusia. Setelah itu, kita lanjut ke film berikutnya. Berlatar belakang di kota Kaukasus Utara tahun 2002, sebuah negara yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, dari Eropa Timur hingga Asia Barat. Seorang kapten tentara Rusia bernama Yegor dan anak buahnya ditangkap kelompok pemberontak. Mereka berdua dihadapkan kepada pimpinannya yang bernama Shamil. Dan ini yang dia lakukan. Капитанию Чахов. ويلا علي حزلة. Pria ini meminta Shamil tidak membunuh si kapten karena membutuhkannya untuk pertukaran. Singkat cerita, di tahun 2004, kelompok pemberontak ini mencoba sebuah roket untuk menjatuhkan helikopter. Namun ternyata roket itu gagal karena sistem pengunci dalam senjata tersebut belum diaktifkan dan terkunci. Shamil ingin segera bertemu dengan orang yang bisa membuka kode aktivasinya. Di kantor Biro Keamanan Moskow, Jenderal Petrov membahasnya dengan agen rahasia bernama Rafil terkait senjata roket model terbaru itu. Ternyata ada 5 set senjata yang hilang dari gudang penyimpanan di Ingushetia. Rafil ditugaskan untuk membentuk tim yang akan menyelidikinya. Singkat cerita, Rafil bertemu dengan Kapten Yegor, meminta dia bergabung dengannya mengusut kasus hilangnya roket mutakhir tersebut karena kuat dugaan ada hubungannya dengan Shamil alias Bazgaev. Yegor menolak karena mengingat kejadian 2 tahun silam. Penjahat itu telah membunuh anak buahnya. Masih beruntung, Yegor bisa selamat. Setelah bertemu dengan ibu dari anak buahnya, Yegor memutuskan menerima tawaran Rafil. Selain Rafil dan Yegor, ada agen FSB muda bernama Timur yang baru saja mendarat di Kaukasus. Jenderal yang menjemput mereka mengatakan, kelompok Bazgaev disuplai dana dari luar negeri. Selain itu, maraknya perampokan di negara ini ada kaitannya dengan kelompok mereka yang diduga sedang membutuhkan uang banyak. Di markas intelijen ini, Timur mendapat omelan dari Yegor karena memasang foto anteknya Bazgaev yang sebenarnya sudah mati. Bersembunyi di dalam truk bos, Shamil tiba di lokasi markas anteknya. Dia melihat seorang tawanan yang babak belur. Shamil yang terkenal kejam memberi perintah kepada Murade untuk segera membunuhnya. Mereka membahas tentang roket yang dibutuhkan kelompok ini. Namun karena dana yang dimiliki sekarang sangat terbatas, Shamil menyebut ada suplai dari teman-teman Arab yang akan tiba dalam 2 hari. Saat itu juga Shamil menghubungi Isa. Sementara itu, tim intelijen Rusia mengintai pergerakan Ibrahim yang menerima paket diduga berisi uang untuk dana kelompoknya Bazgaev. Karena bisa membawa mereka menemukan Shamil, Timur berpura-pura mobilnya mogok di depan mobilnya Ibrahim. Sedangkan Yegor memasang alat pelacak di mobilnya Ibrahim. Да, деньги скинул я обратно. Setelah ditangkap, Ibrahim mengaku hanya disuruh mengantarkan uangnya kepada Ilham, pengawal pribadinya Shamil. Setelah memberitahu lokasi rumahnya, Rafil melihat saudarinya Ilham bernama Raisa. Dia sedang tidur akibat terlalu banyak minum. Если бы не брат, я давно... Раиса.
Rafil dan Yegor sengaja masuk ke wilayah musuh untuk мemancing mereka. Keesokan harinya, tim melancarkan serangan ke desa ini setelah mengintainya terlebih dulu. Смотрю, будет. Тихо ты, студент. Слушайте, да прекратите вы. Anggota kelompok teroridau dibantai habis, menyisakan 1 orang yang ditangkap hidup-hidup. Его здесь колоть надо. Yegor mengancam akan membakarnya hidup-hidup kecuali dia mengatakan di mana Syamil bersembunyi. Dia memberikan alamatnya kepada tim. Selama perjalanan, diam-diam dia mencoba membuka borgolnya. Namun tiba-tiba, Теряется от тебя. Что, сильно хромой расстроился, когда... А ну-ка... Спросите! singkat cerita, heli tempur dikirim untuk menghancurkan markasnya Syamil Bazgaev. Шамиль, Tetapi tidak ada satupun dari jasad yang ditemukan di sana sebagai pimpinan teroridau. Faktanya, Syamil masih hidup. Diberitakan sebuah sekolah menengah perempuan di Beslan menjadi target pembantaian dan penyekapan kelompoknya Syamil. Tercatat, lebih dari 300 orang menjadi korban. Tim sempat putus asa sampai Timur menunjukkan foto Isa kepada Yegor, orang yang mencegah Syamil membunuhnya. Isa dikejutkan dengan kemunculan Yegor, mengingatkannya peristiwa 2 tahun lalu. Ternyata Yegor bisa bebas karena pertukaran tawanan. Yegor membujuk Isa untuk mengatakan di mana Syamil bersembunyi karena banyak orang tidak berdosa sudah menjadi korban. Pimpinan pemberontak bernama Aslan meluapkan kekecewaannya kepada Syamil yang sudah bertindak di luar batas dengan membantai anak-anak. Bukan lagi pejuang, Aslan menyebut Syamil sebagai psikoplok. Tak menyurutkan ambisinya, Syamil berencana melancarkan serangan di Leningrad, tempat KTT presiden dan para penguasa dunia. Tapi hanya satu target utamanya, yaitu Presiden Rusia. Tim kembali mendapat pencerahan dari berkas yang terkait dengan Syamil dan Chloe yang sama-sama pernah bergabung di Angkatan Darat. Tak mau buang waktu, tim bergerak ke rumahnya. Timur disuruh menunggu di dalam mobil, sedangkan Yegor menyelinap masuk. Dia menemukan jalan masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Syamil segera mempersiapkan senjata. Mantan komandan pasukan khusus ini hampir saja menemukannya. Karena Isa menghubunginya, Yegor buru-buru pergi dari lokasi. Алло. Приезжай сейчас. Боюсь, передумает. короче, Yegor menugaskan Timur mengintai rumah ini selagi dia pergi. Isa yang terlihat sakit mengaku membantu Syamil memindahkan kargo yang dimuat di Georgia. Tapi dia tidak tahu apa isinya. Kembali ke lokasi, ternyata Yegor menemukan Timur sudah tidak bernyawa. Karena tewasnya Timur, tim harus berjuang lebih keras untuk menemukan si Syamil. Sesuai informasi yang diberikan Isa, tim akan memasang alat pelacak di dalam truk yang membawa muatan untuk kelompoknya Syamil. Ketika Isa membawa truk tersebut melewati perbatasan, Yegor menyamar menjadi petugas untuk memasang alat pelacak. Sebuah drone diterbangkan untuk memantau perjalanan truk tersebut dari udara. Tiba-tiba, anak buah Syamil mencegat Isa.
А это... Я бы вот тоже хотел знать. Ну что? Скорее бы СГФС не доверяет до... Вот-вот должны начаться сильные порывы. Rencana mereka bisa bocor karena anak buah Samil ikut dalam truk tersebut. Ketika singgah di pom bensin, Rafil menyamar jadi petugas untuk mencabut kembali alat pelacaknya. Sedangkan Murad membeli 3 botol air minum, tapi Rafil melarang Isa meminumnya. Karena air tersebut, Murad merasakan ngantuk berat. Truk itu tiba di markasnya tim. В порядке? Ряжено. Setelah dibongkar, ternyata ditemukan banyak sekali amunisi senjata berat. Namun tim tidak akan menyitanya karena tujuan utamanya yaitu Samil. Mereka memasang kamera kecil dan pemicu ledakan. Di lokasi nanti, Yegor menyuruh Isa memberi kode sebelum truk tersebut diledakkan. Setelah Murad bangun, tiba-tiba Isa mengaku mesin mobilnya bermasalah. Menimbulkan kemacetan, datang juga bis anak-anak sekolah di lokasi tersebut. Truk kembali jalan, namun Isa beralasan kembali mogok. Kali ini di lokasi sepi, sampai truk derek dikirim. Masalahnya, tim kehilangan penglihatan dari drone. Truk itu tiba di lokasi dengan penjagaan ketat. Tak berselang lama, datanglah Samil. Samil masuk ke dalam truk, lalu Isa memberi kode. Ternyata, Isa tidak mau menjauh dari truk tersebut, dan akhirnya ini yang terjadi. Ждем. 10 секунд. Jasad Yegor ditemukan di lokasi. Tentu saja, target mereka dipastikan telah hancur lebur. Точно его. Подождите, мужики. Все мужики. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.